Buat kalian pecinta drakor pasti sudah tidak asing lagi nih dengan istilah chaebol. Ya, chaebol adalah julukan di Korea Selatan untuk keluarga konglomerat super kaya yang keberadaan bisnisnya bisa mempengaruhi politik dan perekonomian di negerinya, bahkan juga dunia. Salah satu keluarga chaebol terkenal Korea Selatan adalah pemilik Samsung atau kita sering menyebutnya Samsung. Banyak hal menarik dari drama kehidupan keluarga chaebol ini, mulai dari konflik, asmara, skandal, bahkan korupsi. Siapa sajakah mereka? Samsung Group, yang bermarkas di Samsung Town, Seoul, Korea Selatan, memulai perjalanannya sebagai perusahaan dagang makanan pada tahun 1938 dengan modal sekitar $25 dan didirikan oleh Lee Byung-chul. Makna dibalik nama Samsung sendiri dalam bahasa Korea atau Hanja berarti 3 bintang. Angka 3 melambangkan sesuatu yang besar, banyak, dan kuat. Sedangkan bintang melambangkan sesuatu yang abadi dan bertahan lama seperti bintang di langit. Sebuah nama visioner yang mewujudkan ambisi perusahaan tersebut. Bahkan 3 bintang pernah dijadikan logo perusahaan. Namun pada 1993, logo itu dihapus. Tahun 1960-an, Samsung mulai merambah ke dunia elektronik yang akhirnya menjadi tulang punggung bisnisnya. Tahun 1970-an, Samsung tidak hanya membuat gebrakan di bidang elektronik, tetapi juga di bidang konstruksi dan galangan kapal. Industri-industri inilah yang menjadi pilar yang mendukung pertumbuhannya yang luar biasa selama dekade-dekade berikutnya. Tahun 1980-an, Samsung memperkuat operasi elektroniknya dan terjun ke ruang perangkat keras telekomunikasi dengan mengakuisisi perusahaan Hankook Chunja Tongsin untuk memproduksi papan tombol atau switchboard, sistem telepon serta mesin fax, dan juga ponsel, yang kemudian menjadi pusat manufaktur ponsel Samsung. Diketahui hingga saat ini, Samsung telah memproduksi lebih dari 800 juta unit ponsel. Hingga tahun 2017, Samsung menjadi produsen elektronik konsumen dan chip terbesar di dunia. Didukung oleh keberhasilannya dalam bisnis chip, Samsung tumbuh untuk mengembangkan bisnisnya antara lain di bidang elektronik, telepon pintar, asuransi, rumah sakit, hotel mewah, dan pembuatan kapal. Samsung menyumbang sekitar 1/5 dari total ekspor Korea Selatan, angka yang luar biasa. Belum lagi, pendapatan Samsung setara dengan sekitar 17% dari total PDB Korea Selatan. Pengaruhnya tidak main-main, bukan cuma dalam bisnis, tetapi juga dalam landscape budaya, ekonomi, bahkan politik. Pendiri Samsung, Lee Byung-chul, meskipun ia tidak menyelesaikan studinya di Universitas Waseda, Jepang, ia punya insting bisnis yang tajam. Ia berhasil membawa Samsung melewati masa-masa sulit Perang Korea. Kemampuannya menjaga hubungan baik dengan pemerintah membantunya mengamankan kesepakatan dagang yang menguntungkan yang menjadi kunci bertahannya perusahaan saat itu. Kejeniusan bisnisnya memang tak tertandingi. Di akhir tahun 1950-an, sebuah skandal impor ilegal mencoreng reputasi Samsung. Yi bahkan harus turun tahta dan sempat mengasingkan diri. Tapi tidak bisa dipungkiri, fondasi strategis yang ia bangun sangatlah kokoh. Mereka bangkit kembali, bahkan berekspansi ke tekstil, industri berat, hingga akhirnya menyentuh dunia teknologi. Saat ia wafat pada 1987, tongkat estafet diberikan ke tangan putranya, Lee Kun-hee. Di bawah kepemimpinan Lee Kun-hee, Samsung Electronics berubah total menjadi pemimpin teknologi dunia. Kalimatnya yang paling terkenal adalah, "Ubah segalanya kecuali istri dan anakmu." Lee Kun-hee dan istrinya yang bernama Hong Rae-hee mempunyai 4 anak. Satu orang putra yaitu Lee Ge-yong,
dan 3 orang putri yaitu Lee Bo-jin, Lee So-hyun, dan Lee Yeon-hyung, yang masing-masing menjadi pewaris bisnis Samsung dalam berbagai bidang. Meski Lee Kun-hee berhasil mengubah Samsung menjadi kekuatan global, masa jabatannya juga diwarnai skandal pribadi, isu-isu gelap, dan masalah hukum mulai dari suap hingga penggelapan pajak. Hingga akhirnya ia menarik diri dari publik setelah terkena serangan jantung pada 2014 dan wafat 6 tahun kemudian pada 2020. Drama keluarga Lee semakin memuncak saat Lee Jae-yong, putra dari Lee Kun-hee yang dianggap sebagai pemimpin de facto Samsung Group saat itu, mengambil alih kepemimpinan di tengah masa badai tahun 2014. Ia langsung dihadapkan pada skandal korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pemerintah Korea Selatan yang bahkan menyeretnya ke balik jeruji besi. Tuduhannya sangat berat, yaitu suap, penggelapan dana, dan sumpah palsu yang terkait dengan pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye. Masa itu adalah momen kritis bagi Samsung. Yang menarik, pembebasan Lee Jae-yong pada tahun 2018 memicu perdebatan panas. Hukumannya dikurangi di tingkat banding menjadi masa percobaan. Keputusan ini membuat banyak orang bertanya-tanya tentang besarnya pengaruh keluarga cebol ini di Korea Selatan. Sejak Oktober 2022, Lee Jae-yong resmi menjabat sebagai Executive Chairman Samsung Electronics. Di bawah kepemimpinannya, Samsung terus memfokuskan investasi pada sektor-sektor strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan atau AI, dan jaringan 5G sebagai upaya menjaga daya saing jangka panjang di industri teknologi global. Per Januari 2026, Samsung memiliki kapitalisasi pasar sebesar 594,86 miliar dolar atau setara dengan sekitar 9.949,36 triliun rupiah. Kisah anak Lee Kun-hee yang lain yaitu Lee Bo-jin yang sering dijuluki Princess Samsung dan disebut-sebut anak emas Lee Kun-hee tidak hanya dikenal cantik dan visioner, namun juga rendah hati dan berpenampilan sederhana. Ia juga sukses menjadi presiden dan CEO Hotel Sheila yang merupakan bagian dari bisnis Samsung dalam bidang perhotelan. Bahkan ia pernah dinobatkan sebagai wanita terkaya nomor 2 di Korea Selatan. Kehidupannya menjadi perhatian publik sejak memutuskan untuk menikahi pengawalnya sendiri yang bernama Im Woo-jae. Kisah asmaranya diwarnai drama pahit pengkhianatan dan KDRT. Im Woo-jae yang diharapkan menjadi suami yang baik justru tega berselingkuh bahkan melakukan kekerasan pada istrinya. Pernikahan mereka pun berujung pada perceraian yang alot karena Im Woo-jae menolak untuk bercerai dan menuntut $1 miliar jika perceraian itu sampai terjadi. Meskipun akhirnya pengadilan memutuskan mereka bercerai setelah 8 tahun bersama. Kisah paling memilukan terjadi pada putri bungsu Lee Kun-hee, Lee Yeon-hyung. Hidupnya berakhir tragis di usia 26 tahun pada November 2005. Awalnya, Samsung mencoba melindungi nama baik mereka dengan narasi kecelakaan. Namun, perwakilan Samsung memberikan pernyataan sebenarnya bahwa sang putri konglomerat tersebut telah meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri pada 19 November 2005. Melihat perjalanan keluarga Lee, kita bisa melihat betapa kehidupan pribadi dan profesional mereka saling menjalin satu sama lain. Setiap generasi menghadapi tantangan uniknya sendiri, namun mereka semua berkontribusi menjadikan Samsung sebagai pemimpin global. Sejarah mereka adalah bukti nyata tentang kekuatan, sekaligus jebakan ketika keluarga dan bisnis besar bersatu. Bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih berat? Tekanan ekonomi atau tekanan ekspektasi keluarga?